semuanya, kami dari kelompok 9. Aku Saligita Durandari. Aku Diayu Pramistia Rahmawati. Aku Anggia Mira. Aku Karisa Sasikirana. Jadi kali ini kita sedang berada di Vihara Dharma Meta. Jadi kali ini kita akan memberikan sedikit nih ya tentang vihara ini tuh kayak apa. Jadi silakan dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 9 kelas pendidikan kewarganegaraan 25 melakukan kunjungan ke Wihara Dharma Meta yang berada di Jember. Saya Saligita Durandari dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2208 1030 1045. Saya Anggia Mira dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2208 1030 1116. Saya Diayu Pramistia Rahmawati dari Prodi PG PAUD dengan NIM 2202 10 20 50 51. Saya Karisa Sasikirana Anjali Ramadian dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2208 10 30 10 48. Kali ini kita akan menganalisis dari kunjungan kita ke Vihara Dharma Meta. Selamat menyaksikan. Deskripsi singkat Vihara Dharma Meta. Wihara Dharma Meta terletak di Jember, Jalan Mojopahit, Perumahan Sempusari, Blok KI nomor 1, Kerajaan Sempusari, Kecamatan Kaliwates. Pada tahun 2000 dilaksanakan perencanaan pembangunan wihara ini. Kemudian 2004 pembangunan dimulai dan dicicil secara bertahap hingga rampung pada tahun 2006. Wihara ini beroperasi pada hari Minggu pagi dan Minggu malam. Pada Minggu pagi, wihara ini digunakan untuk sekolah minggu oleh anak-anak dan pada malam harinya dilaksanakan puja bakti umum yang diikuti oleh bapak dan ibu. Umat di Wihara Dharma Meta ini kurang lebih ada 100 orang. Dan umat di sini tidak hanya berasal dari daerah perumahan itu, tetapi dari berbagai daerah. Pada tanggal 13 November kemarin, kita melakukan kunjungan ke Vihara Dharma Meta bersama dengan kelas pendidikan kewarganegaraan. Di sana, kita disambut baik oleh pengurus Vihara Dharma Meta. Dengan didampingi oleh organisasi Peace Leader, kita mendapatkan materi yang disampaikan oleh Pak Tarno tentang seputar tentang Buddha. Nah, berikut cuplikannya. Cuplikan materi yang disampaikan oleh Bapak Sutarno. Karena cinta kasih ini kita pakai bahasa Jawa supaya kadang-kadang kita perbuatan. Dalam materi yang diberikan oleh Pak Tarno tersebut, kita mendapatkan kesimpulan yaitu dalam menanamkan moderasi beragama, kita harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung dan tersirat di dalam sila Pancasila. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjelaskan bahwa setiap orang tidak berhak untuk menentukan agama yang dianut oleh orang lain tanpa adanya paksaan apapun. Jadi dengan mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan dapat menumbuhkan Pancasila di dalam negeri ini. Kesimpulan dari sesi tanya jawab. Iya, sudah dijelaskan. Nah, apa tadi? Kan boleh. Soalnya aku pegang interaksi dengan yang berbeda dengan kita. Setelah materi, kita dapat sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, tentang yang ada di altar depan atau patung Buddha. Patung Buddha adalah simbol konsentrasi pikiran dalam persembahyangan. Meskipun ada patung Buddha, bukan berarti menyembah patung, tapi mengkonsentrasikan pikiran ke dalam itu. Nah, di situ ada altar. Altar adalah tempat meletakkan benda-benda persembahyangan seperti lilin atau dupa, bunga, dan air. Bunga itu melambangkan kehidupan kita, membawa hidup tidak langgeng bisa berubah. Air simbol kesucian, pikiran, perbuatan, dan ucapan. Sedangkan lilin atau dupa simbol wewangian atau perbuatan kita atau bisa jadi penerang kehidupan. Umat Buddha disuruh menerangkan orang-orang yang mempunyai kegelapan batin. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana cara menumbuhkan toleransi?
Pertama, sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, maka kita harus bertemu dengan banyak orang yang meskipun berbeda agama dengan kita. Dari situ akan muncul sikap toleransi karena kita saling membutuhkan. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah ada fanatisme dalam agama Buddha? Tentu saja ada. Setiap agama pasti memiliki sifat fanatisme. Semakin besar penyebaran agama tersebut, maka semakin terlihat fanatismenya. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana penyebaran agama Buddha? Bagi umat Buddha, guru agung penyebar agama Buddha adalah Siddhartha Gautama, atau disebut Sang Buddha, yaitu putra seorang raja yang meninggalkan istana untuk bertapa selama 6 tahun di Uruvela. Pertanyaan kelima mengenai gambar yang ada di depan, yaitu gambar biku dan umat Buddha. Dalam mazhab Theravada, biksu atau biku merupakan kata terapan yang diberikan kepada seorang pria yang telah ditahbiskan dalam lingkungan biara Buddhis. Biku atau Buddha bisa berumur 17 tahun. Di tempat wihara Dhammametta sudah ada 2 tempat biku di lantai atas. Setelah kami mengunjungi Vihara Dhammametta, kami mendapatkan ilmu baru, yaitu di dalam ajaran agama Buddha dipercayai adanya suatu proses kelahiran kembali atau punarbawa. Proses reinkarnasi ini dapat dianalogikan seperti metamorfosis. Seperti kupu-kupu yang berasal dari ulat, demikian pula manusia bertransformasi ke wujud lain di kehidupan selanjutnya. Kemudian di dalam ajaran agama Buddha juga terdapat karma, yaitu karma baik dan karma buruk. Karma baik ini adalah karma dari amal perbuatan baik yang dilakukan. Sementara karma buruk itu disebabkan oleh perbuatan seperti membunuh dan sebagainya. Setelah kunjungan kita ke Vihara Dhammametta kemarin, kita mendapatkan banyak sekali ilmu baru, salah satunya tentang toleransi. Di sana kita belajar secara langsung bagaimana cara menerapkan toleransi dengan menghargai umat-umat Buddha yang sedang berada di sana. Dan di sana juga kita mendapatkan jawaban dari ketidaktahuan kita tentang agama Buddha. Ketika kita berkunjung ke vihara, bukan berarti kita berpindah keyakinan. Nah, benar sekali itu teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin sekali berkunjung ke tempat-tempat ibadah umat lain, itu sangat boleh teman. Di sana kita bukan berarti kita ingin berpindah ke agama lain nih, tetapi kita akan menambah wawasan kita tentang seluruh agama yang ada di Indonesia. Sekian dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan kata, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.